Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sekretaris, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, nihil berarti ya. Baiklah, mungkin dari kalian ada yang mengetahui apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tepat sekali, kita akan mempelajari tentang limit fungsi. Apakah ada yang tahu juga tentang manfaat dari kita mempelajari limit fungsi? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi, limit fungsi ini biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik ada di bidang fisika, kimia, kedokteran, ekonomi, maupun yang lainnya. Contohnya, di bidang fisika, kita bisa menghitung menggunakan limit fungsi terkait dengan percepatan dan kecepatan mobil. Kemudian, di bidang ekonomi, kita bisa menghitung nilai maksimum produksi suatu barang. Kemudian yang ketiga, di bidang kimia kita bisa menghitung atau memperkirakan tanggal kadaluarsa suatu makanan dan lain sebagainya. Atas dasar banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil setelah mempelajari materi limit fungsi ini, Ibu harapkan kalian semua memperhatikan dengan seksama, fokus, dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kalian mampu memahami pengertian dan konsep dari limit fungsi. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi. Dan yang ketiga, kalian mampu memahami sifat-sifat dari limit fungsi. Mungkin dari kalian ada yang sudah membaca materi tentang limit fungsi? Belum ada. Baiklah, Ibu meminta kepada kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian untuk memahami pengertian limit fungsi dan sifat-sifat limit fungsi. Baik, silahkan. Perhatian, waktu sudah cukup untuk berdiskusi. Silahkan kalian semua menghadap ke depan. Sekarang Ibu bertanya, apa pengertian dari limit fungsi? Ya, kelompok 1. Benar sekali. Jadi, limit fungsi merupakan nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Di dalam matematika, limit fungsi itu dinotasikan atau didefinisikan dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a, tetapi x tidak sama dengan a, maka nilai f(x) mendekati nilai L. Kemudian, untuk memahami dari pengertian tersebut, Ibu berikan contoh soal. Misalkan, terdapat fungsi f(x) yaitu x kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan x dikurangi 2 dengan syarat x tidak boleh sama dengan 2. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Jika x-nya itu 2, itu nanti penyebutnya menjadi 0, sehingga tidak dapat dibagi. Tentukan nilai limit f(x) untuk x mendekati a. Nah, langkah-langkahnya kita akan mengetahui bahwa x-nya tidak sama dengan 2. Kita ambil dari angka-angka kiri 2 dan angka-angka di kanan 2. Ibu mengambil sampel yaitu x-nya 1,8, 1,9, 1,99, 1,9999
itu merupakan X yang mendekati 2 dari kiri. Nah, dari nilai-nilai X tersebut, kita substitusikan ke fungsi fx tadi, sehingga didapatkan fx-nya yaitu 3,8, 3,9, 3,99, 3,9999. Nah, dari jawaban tersebut diperoleh bahwa nilai fx itu mendekati 4. Kemudian kita berpindah di X yang mendekati 2 dari kanan. Ibu mengambil sampelnya yaitu 2,000001, 2,0001, 2,001, 2,05, dan 2,1. Sama caranya, nilai X tersebut kita substitusikan ke fungsi fx yang tadi, sehingga diperoleh nilai fx-nya yaitu 4,000001, 4,0001, 4,001, 4,05, dan 4,1. Dari X mendekati 2 dari kanan ini juga diperoleh nilai fx-nya mendekati 4. Nah, sampel dari X yang mendekati 2 dari kiri maupun 2 dari kanan itu sama-sama mendekati 4. Nah, ketika nilai-nilai X ini baik dari kiri 2 maupun dari kanan 2, ketika kita substitusikan kepada fungsi fx-nya, maka itu sama-sama mendekati 4. Atau jika dituliskan secara matematis, maka limit fungsi x kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan x dikurangi 2 untuk X mendekati 2 dari kiri yaitu sama dengan 4, dan limit fungsi X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2 untuk X mendekati 2 dari kanan juga diperoleh 4. Nah, jadi dapat dituliskan dari kedua limit tersebut yaitu limit X kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2 untuk X mendekati 2 sama dengan 4. Nah, lalu bagaimana dengan gambar grafik dari fungsi tersebut? Nah, untuk ini silakan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian untuk dikumpulkan di minggu depan. Bisa dimengerti? Bisa ya? Sehingga dapat juga diperoleh bahwa secara matematis jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka L, maka yang pertama, limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L akan ada nilainya jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati A dari kiri maupun limit fungsi fx untuk x mendekati A dari kanan sama-sama bernilai L. Kemudian yang kedua, limit fungsi fx untuk x mendekati A dari kiri sama dengan L1, dan limit fungsi fx untuk x mendekati A dari kanan bernilai L2, sehingga dari sini L1 dan L2-nya itu tidak sama, maka limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L tidak ada. Jadi, intinya pada limit fungsi fx untuk x mendekati A ini akan ada nilainya ketika limit fungsi fx untuk x mendekati A dari kiri maupun dari kanan sama-sama bernilai L. Intinya bernilai sama. Begitu. Mungkin dari sini ada yang kalian tanyakan? Tidak ada. Baiklah, Ibu akan lanjutkan untuk sebab yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat limit fungsi. Nah, sifat limit fungsi yang pertama yaitu limit K untuk X mendekati A sama dengan K. Contohnya, limit 3 untuk X mendekati 2 yaitu 3. Kemudian, sifat yang kedua yaitu limit X untuk X mendekati A sama dengan A. Contohnya,
limit X untuk X mendekati 2 sama dengan berapa? Iya betul, sama dengan 2. Kenapa? Karena diketahui A-nya adalah 2. Kemudian sifat yang ketiga yaitu limit fungsi kfx untuk X mendekati A sama dengan K dikalikan dengan limit fungsi fx untuk X mendekati A. Contoh soal, limit dari 3x kuadrat untuk X mendekati 2 sama dengan 3-nya kita keluarkan terlebih dahulu, kemudian kita mencari nilai dari limit x kuadrat untuk X mendekati 2. Berapa? Ya, 3 dikalikan dengan 2 kuadrat sama dengan 12. Kemudian sifat yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan pada limit, yaitu limit fx ditambah ataupun dikurang dengan gx untuk X mendekati A sama dengan limit fx untuk X mendekati A ditambah ataupun dikurang dengan limit gx untuk X mendekati A. Contoh soal, kita akan mencari limit dari X kuadrat ditambah 2x untuk X mendekati 3. Caranya kita pecah menjadi limit X kuadrat untuk X mendekati 3 ditambahkan dengan limit 2x untuk X mendekati 3. Hasilnya berapa? Ya, 9 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 3, sehingga 9 ditambah 6 berapa? 15. Kemudian sifat yang kelima yaitu limit fungsi fx dikalikan dengan gx untuk X mendekati A sama dengan limit fungsi fx untuk X mendekati A dikalikan dengan limit gx untuk X mendekati A. Nah, ini sama seperti sifat yang keempat, konsepnya itu dipecah, begitu ya. Nah, contohnya limit fungsi x kuadrat dikalikan dengan x untuk X mendekati 2, yaitu kita pecah terlebih dahulu. Limit dari x kuadrat untuk X mendekati 2 kita cari dulu, kemudian kita kalikan dengan limit x untuk X mendekati 2, sehingga didapatkan 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Selanjutnya sifat yang keenam yaitu pada pembagian limit. Jadi limit fx dibagi dengan gx untuk X mendekati A itu kita pecah terlebih dahulu, sehingga diperoleh limit fx untuk X mendekati A dibagikan dengan limit gx untuk X mendekati A, dengan syarat menyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya limit gx untuk X mendekati A tidak boleh sama dengan 0. Untuk contohnya yaitu limit fungsi x kuadrat ditambah dengan 3 dibagikan dengan x ditambah 1 untuk X mendekati 1. Nah, ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Baiklah, caranya kita pecah terlebih dahulu menggunakan sifat-sifat yang sebelumnya. Contohnya pada sifat penjumlahan limit, ini dipecah menjadi limit X kuadrat untuk X mendekati 1 ditambah dengan limit 3 untuk X mendekati 1, kemudian kita bagikan dengan limit X untuk X mendekati 1 ditambah dengan limit 1 untuk X mendekati 1. Nah, hasilnya berapa? Ya, 1 kuadrat ditambah dengan 3 dibagi dengan 1 ditambah 1. Kita harus mengacu pada sifat-sifat sebelumnya supaya kita lebih mudah dalam mengerjakan. Nah, hasilnya yaitu 4/2 sama dengan 2. Selanjutnya sifat yang ketujuh yaitu limit fungsi fx pangkat n untuk X mendekati A sama dengan pangkat n dari limit fungsi fx untuk X mendekati A. Contohnya, limit fungsi pangkat 5 dari 3x kuadrat dikurangi 1 untuk X mendekati 1 sama dengan pangkat 5 dari limit 3x kuadrat dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya yaitu 3 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 1. Nah,
itu kita pangkatkan 5, dihasilkan 2 pangkat 5 yaitu 32. Kemudian sifat yang ke-8 yaitu limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati a sama dengan akar pangkat n limit fungsi fx untuk x mendekati a, dengan syarat n merupakan bilangan asli dan lebih besar dari sama dengan 2, dan akar pangkat n dari limit fungsi fx untuk x mendekati a merupakan bilangan real. Contohnya, limit akar pangkat 3 dari x kuadrat ditambah 2 untuk x mendekati 5 sama dengan akar pangkat 3 dari limit x kuadrat ditambah 2 untuk x mendekati 5, yaitu berapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, bagi yang sudah mengerjakan, silakan angkat tangan. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 3. Bagaimana caranya? Nah, untuk limit x kuadrat ditambah 2 untuk x mendekati 5 ini diperoleh 5 kuadrat ditambah 2. Kemudian hasil tersebut kita akar pangkat 3 sehingga dihasilkan 5 kuadrat berapa? 25. 25 tambah 2 27. Nah, akar pangkat 3 dari 27 berapa? Ya, benar. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Hasilnya berapa? 3 pangkat 3 per 3, yaitu 3. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, Ibu anggap kalian sudah mengerti dan memahami tentang materi pengertian limit fungsi sampai dengan sifat-sifat limit fungsi. Lalu apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya, kita telah mempelajari pengertian limit fungsi, yaitu nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun dari kanan dari titik tersebut. Kemudian apalagi? Ya, limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L itu artinya adalah jika x mendekati a akan tetapi x tidak sama dengan a, maka nilai fx itu mendekati nilai L. Selanjutnya apalagi? Ya, jika fungsi fx didefinisikan pada selang terbuka L, maka limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L akan ada jika dan hanya jika limit fungsi fx untuk x mendekati a dari kiri maupun dari kanan sama-sama bernilai L. Yang kedua, limit fungsi fx untuk x mendekati a dari kiri sama dengan L1, dan limit fungsi fx untuk x mendekati a dari kanan bernilai L2, sehingga L1 dan L2 itu tidak sama, maka nilai dari limit fx untuk x mendekati a itu L tidak ada. Selanjutnya, apalagi? Ya, benar, sifat-sifat limit fungsi. Limit fungsi sifat-sifatnya ada berapa? Benar, 8. Untuk yang pertama yaitu limit k untuk x mendekati a sama dengan k. Yang kedua, limit x untuk x mendekati a sama dengan a. Yang ketiga, limit k fx untuk x mendekati a sama dengan, benar sekali, k dikeluarkan terlebih dahulu lalu kita mencari limit dari fungsi fx untuk x mendekati a. Kemudian yang keempat, ya, limit fungsi fx ditambah ataupun dikurang gx untuk x mendekati a sama dengan dipecah terlebih dahulu sehingga limit fx untuk x mendekati a ditambah ataupun dikurang limit gx untuk x mendekati a. Kemudian yang kelima yaitu limit fungsi fx dikalikan dengan gx untuk x mendekati a sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati a dikalikan dengan limit fungsi gx untuk x mendekati a. Kemudian sifat yang keenam, limit fungsi fx dibagikan dengan gx untuk x mendekati a sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati a
dibagikan dengan limit fungsi Gx untuk X mendekati A dengan syaratnya apa? Iya, penyebutnya tidak boleh 0, sehingga limit fungsi Gx untuk X mendekati A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, sifat yang ketujuh, ya, limit fungsi fx pangkat n untuk X mendekati A sama dengan pangkat n dari limit fungsi fx untuk X mendekati A. Kemudian yang terakhir yaitu limit fungsi akar pangkat n dari fx untuk X mendekati A sama dengan akar pangkat n limit fungsi fx untuk X mendekati A. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari Ibu tentang materi limit fungsi. Selanjutnya jangan lupa mengerjakan tugas kelompok untuk menggambar grafik fungsi. Dan tugas kedua untuk masing-masing dari kalian diharapkan membaca materi limit fungsi aljabar. Kemudian kita akan bahas minggu depan. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.